anak. Maka kata Imam Al-Ghazali, wong babaran kerasa sakit yang sungguh luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Makanya jadi muslimat Banyuasin sing pada pinter manakan. Coba hamil 7 kali, berarti babarannya ping pitu nguning nguras dosa 7 kali. Mantep apa mantep? Mantep. Maka surga nunut, neraka katut. Ada baik buruknya seorang perempuan memang tergantung suaminya, tapi jangan lupa bijaksana seorang suami tergantung dari bijaksananya istri sebagai muslimat. Tepuk tangan dulu dong buat sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang tansah kaula muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Haswar Hamid selaku PCNU Kabupaten Banyuasin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Maksum Al Hafiz selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah ingkang kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM. Alhamdulillah hari ini kersa hadir secara langsung walaupun saat niki pun kondur. Ternyata Pak Gubernur naik heli masih kalah sama muslimat naik Mercy. Mercy-nya muslimat adalah naik odong-odong. Mudah-mudahan Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM yang telah memberikan pidato sambutannya menambahkan ghirah semangat muslimat Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Wabila khus kepada Bapak staf ahli gubernur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khus kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Betung. Wabila khus kepada Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Dan Ramil yang kami hormati, Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Betung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khus kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliakan. Wabila khos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Munjati SPDI selaku PC Muslimat Banyuasin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliakan. Mugi-mugi kaparan sehat panjang yuswa kersane perkhidmat sesarengan kali muslimat. Allahumma. Wabila khos kepada seluruh keluarga besar muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Banyuasin. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat muslimat Banyuasin yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan muslimat NU Kabupaten Banyuasin selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Kepada panjenenganipun Bapak Lurah Kelurahan Betung atau yang mewakili, hadir secara langsung Bapak Lurah, terima kasih beserta Ibu, beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak RW, Bapak RT di Kelurahan Betung yang kami hormati. Wabila khos kepada
Ketua Panitia Penyelenggara dan keluarga besar Jamiah Masjid Al-Hidayah yang baru saja diresmikan. Mudah-mudahan barokah Masjid Al-Hidayah menjadikan kita masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Amin Allahumma ya Rabbal. Para agnia, para donatur, wabil akhos Ibu Hajah Emma Sudarno yang telah juga menjadi salah satu donatur di pengajian hari ini. Ibu Hajah Emma Sudarno beserta keluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang joko-joko cepat rabi, sing duda randa enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat dapat rezeki, enggal berangkat haji Allahumma. Keluarga besar GP Ansor, Banser, Denwatser, Garfa yang kami hormati, Ibnu IPPNU, seluruh para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ba'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang di Patwal dan alhamdulillah difasilitasi oleh seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Al-Hidayah dan Muslimat Kabupaten Banyuasin. Tepuk tangan sepina mali buat Muslimat Banyuasin. Saya datang awal dan karena memang di Patwal, alhamdulillah karena donatur juga wasilah rahmat saking ngarsanipun Allah, 1:30 saya sampai di sini. Karena memang perjanjian saya naik jam 2, nanti pengajian selesai jam 4, dan hari ini sudah menunjukkan jam 1 lebih 2 jam setengah. Ini ngajinya bentar aja ya Bu, ngajinya bentar aja ya. Bentar apa lama? Sedelan apa sing suwe? Sekedap napa sing dangu? Selesai jam berapa? Jam 5. Sholat asarnya 5:30. Ya Allah, saya naik jam 3 lebih 1/4, turun nanti jam 5. Berarti pengajinya 1,5 jam. Tunggu undang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kanjeng Nabi ndawaken khairun nisa ummati nisaul Madinah. Jeng Nabi mengatakan bahwa perempuan yang terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa perempuan Madinah? Sahabat bertanya dan Kanjeng Nabi menjawab, karena perempuan Madinah adalah orang-orang yang takut kepada Gusti Allah dan malu ketika tidak ngaji. Hari ini sebentar. Bismillah, cek 1 juta. Mahal banget ngecek aja 1 juta. Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Betung, ugi terima kasih kersa hadir. Agak lupa sedikit Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, mohon maaf rada ketinggalan. Yang saya utamakan para kiai dulu, maaf mohon izin. Karena berkahnya kiai saya bisa ditimbalin dari soan wonten ing mriki. Berkah semoga para kiai tansah kapan sehat panjang yuswa, yusaya manfaat yang barokah Allahumma. Allahumma. Kalau Pak Gubernur tadi rada bingung, ini muslimat katanya seragamnya belum berseragam semua. Ada yang jilbab putih, hitam, warna pink, ada jambon, ana ungu, malah ana jilbab sing lunas. Jilbab yang belum lunas pula. Ini ada jangan wireless, mic aja ada nggak ya? Mic kabel. Tes. Karena ini wirelessnya kayaknya baterainya udah agak lemah, nunggunya udah terlalu lama soalnya. Wireless aja. Dua-duanya. Ya udah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Fatayat adalah perempuan yang berusia 25 sampai 45 tahun. Betul. Jadi kalau di sini di Betung ada seorang ibu usianya udah 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa.
alias fatayat expired. Karena muslimat adalah berusia 46 tahun sampai usia maaf lansia alias murag. Ibu tahu murag enggak? Katanya orang Purbalingga bedul desa di dusun Purbalingga. Betul? Betul. Ada orang Purbalingga di sini. Purbalingga, alhamdulillah ya Allah. Kepriwe kabare Bu? Ya, kayak asli bahasa Cilacap. Kepriwe kabare? Alhamdulillah. Bu Hajah Ema juga hadir belum ini Bu Hajah Ema? Belum hadir. Oh di belakang. Bu Hajah Ema tetangga saya. Ya Allah, ketemu sedulur, ketemu tanggane nang kene. Bu Hajah Ema beserta keluarga. Moga-moga bisa dipet mantu. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Kanjeng Nabi ngendika akan kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, karena manusia yang berhak untuk membuka lawangnya surga yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, baru dibuka sedikit, tiba-tiba ada yang nyelonong. What is a nyelonong? Nyelonong is a nyeruntul. What is a nyeruntul? Nyeruntul is a merobol. Cara sini apa? Neronyol, nerobos. Oke. Ternyata ketika Kanjeng Nabi baru sedikit ngebuka pintu sorga, tiba-tiba ada yang nerobos, nyeruntul. Siapa itu yang nyeruntul? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kasare kapal kayak parutan kelapa, kananti-nanti motong karet dodos sawit. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia seorang ibu rumah tangga yang ternyata telah ditinggal wafatnya oleh seorang suami. Bahkan ternyata seorang ibu rumah tangga bukan sembarang seorang perempuan, yaitu kalau naik motor mesti riting kanan belok ke kiri. Yaitu seorang ibu rumah tangga ditinggal wafat oleh suaminya, tapi memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya. Maka kelak di akhirat dia berhak untuk nyerontol, nyeruntul, nerobos lawangi suarga. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Kenapa harus janda? Oh, janda Bu, sereng perempuan yang gak kuat dikuat-kuatin, bawa beras sekarung rosa, dandani gendeng bocor pinter, bawa gas LPG sampai masang kecil sampai kesamber bledek ke si urip. Itu janda. Jangankan seorang janda, Anda muslimat, Anda fatayat, masih punya seorang suami saja adalah perempuan yang hebatnya ngungkuli Pak Gubernur, cerdasnya ngungkuli insinyur. Kenapa? Karena seorang ibu rumah tangga dari pagi sampai ke pagi lagi dina-dina isine pegawean tok. Saya ulang. Seorang muslimat ibu rumah tangga dari subuh sampai subuh lagi, dari mapan tidur sampai mapan tidur dina-dina isine pegawean. Jangan kecepatan sampai juga belum. Dari pagi sampai pagi lagi, tiap hari Senin dina-dina pegawean. Hebatnya ngungkuli gubernur, cerdasnya melebihi insinyur. Bayangkan setahun anaknya papat. Kucing apa marmut? Loh, jangan salah. Kata Imam Al-Ghazali, yang membedakan Anda seorang muslimat dengan maaf
wanita-wanita yang maaf non sewu dalam tanda petik orang-orang perempuan nakal, orang perempuan nakal naudzubillah min dzalik, berbuat zina, hamil di luar nikah, dia babaran gak kerasa sakit, babarannya normal, gak ada yang ngebantu sampai bayinya dibuang di pinggir jalan. Bahkan mereka yang ternyata hamilnya di luar nikah gak ada yang ngebantu, tapi ternyata lahirannya normal karena gak ngerasa sakit. Kenapa gak ngerasa sakit? Karena kata Imam Al-Ghazali, dicabutlah sebagian imannya, bahkan ternyata dia tidak mendapatkan ganjaran sebagai seorang ibu, tidak mendapatkan ganjaran orang hamil melahirkan anaknya, bahkan ketika mati pun tidak disebut mati syahid. Na'udzubillahi min. Beda sama muslimat, lekanya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, hamilnya saja disebut tirakat. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang muslimat ketika hamil melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa, sakitnya setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian nggak bisa diceritain. Sakitnya setengah mati, perut kada ada yang ngelilit, rasanya pating kruwes, geger rasanya bengkek banget, sampai punggung ini rasanya mau semplak. Bahkan yang namanya orang arep babaran kerasa sakit yang sungguh luar biasa. Emang cerita orang mati kudu nyicipin mati dulu? Ya masa cerita wong babaran kudu nyicipin meteng? Baru ada nih pengajian jamaah nggak percaya sama kiai neki, baru ada nih. Yakin orang betung trok modele? Pantesan Pak Kiai gering-gering kurus-kurus. Gimana nggak kurus, muslimatnya ngeyel-ngeyel. Ini saya lagi menceritakan kata Imam Al-Ghazali. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Repot bener, ini udah sore bu, biar orang kedawan gagang. Makanya sampai seorang istri yang hamil melahirkan anaknya, suaminya nggak boleh pakai sarung, kudu sarung, nggak boleh katokan, harus pakai sarung. Ada mangkok tengkurep disuruh digeletakna di rumah nah, sampai ada pintu susah dibuka kon dilengani, sampai kukusan. Ibu tahu kukusan nggak? Yang buat masak nasi zaman dulu, yang masaknya ditungku kan pakainya ngukusnya pakai kukusan, sampai kukusan bentuknya kerucut disuruh di rumah nak. Saking ngempetnya seorang ibu rumah tangga mau ngelahirin anak, maka kata Imam Al-Ghazali, wong babaran kerasa sakit yang sungguh luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Makanya jadi muslimat Banyuasin sing pada pinter manakan. Coba hamil 7 kali, berarti babarannya ping pitu, ngune nguras dosa 7 kali. Mantep apa mantep? Mantep. Maka surga nunut, neraka katut. Ada baik buruknya seorang perempuan memang tergantung suaminya, tapi jangan lupa bijaksana seorang suami tergantung dari bijaksananya istri sebagai muslimah. Tepuk tangan dulu dong buat sampean. Ceramah aja sampai berenang keringat begini bu, alhamdulillah. Apalagi sampean datang dari jam berapa? Jam 8,
Jam 8 pagi. Masya Allah. Numpak speedboat. Ada yang sampai dari jalur datang ke sini. Makasih, modalnya banyak banget sampean, Bu. Allah karim, terima kasih atas datangnya. Pantesan Pak Gubernur tadi ngendika bilang, aneh seaneh-anehnya muslimat selalu mengadakan pengajian, nggak pernah minta iuran, nggak pernah minta dana bantuan. Tepuk tangan dulu buat muslimat. Beliau belum tahu muslimat niatnya adalah berkhidmat, nggak ngabdi. Kalau ngabdi mah masih minta bayaran. Siapa yang masih ngabdi? Lagi ngomong. Ngabdi. Tapi masih minta bayaran, namanya ngabdi. Kalau udah nggak minta bayaran, baru namanya berkhidmat. Anda muslimat ini berkhidmat. Saben-saben kumpulan pengajiannya muslimat mesti iuran, betul? Leres. Harusnya muslimat itu dapat kalpataru dari Pak Gubernur. Setiap mengadakan acara nggak pernah minta sumbangan, betul? Beliau belum tahu saya dititipin amanah sama muslimat. Nih amanahnya panjang banget. Sampai saya bilang separuh aja yang saya baca. Saya bilang begitu. Nih segini banyaknya tuh. Dan mau ndak mau, harus ndak harus saya sampaikan. Kudu jenenge fardu ain. Ini ada amanah dari panitia. Mohon izin, ngajinya kan sampai jam 5 sore kan. Amanahnya begini. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni banget gih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Dusun Purbalingga, keluarga besar Kelurahan Betung, dan Muslimat Nahdlatul Ulama se-PAC dan PCNU Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah, duit sodakohnya masih di dompet muslimat masing-masing. Bu muslimat, ini mau ditarik infak sodako jariah. Kita kira-kira ikhlas apa enggak? Betul. Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang enggak ngebawa dompet utang dulu sama sebelah. Besok gampang disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Oh, Pak Haji sarungan berarti orang katokan. Ya udah nggak apa-apa, serogo-rogonya aja. Tapi infak ini harus dimulai dari mumpuni. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan sama muslimat. Soalnya kalau saya nggak ngasih infak, nanti dikiranya ustazah jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakonin. Monggo nanti kotak infak sesuai kemampuan muslimat. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi burung merpati telurnya segede burung merpati. Yang jadi burung emprit gak usah memaksakan telurnya segede telur angsa. Kasihan sampai dobolen. Sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan milih mau jadi angsa apa jadi emprit. Jadi emprit apa jadi angsa? Mentalnya orang Banyuasin mentalnya wong sugih. Cita-citanya jadi angsa telur yang ukurannya paling gede. Karena ukuran paling gede telur angsa, ukuran duit paling gede berarti 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk emprit. Manuk emprit berapa? 5.000. Jauh banget jaraknya. Ya nggak apa-apa, seikhlas dan semampu panjenengan. Dimulai dulu dari saya. Ini punten asisten saya. Kalau Pak Gubernur asistennya banyak banget plus ajudan. Ini asisten saya mewakili.
Walaupun mewakili ngasih sodakuan, tapi kan duitnya duit nyong. Kotak infak ini jangan Anda pikir untuk nambah amplop mumpuni, bukan. Saya udah ada jatahnya sendiri, ya kalau dijatah sih. Kalau enggak ya kebangetan. Tapi kotak infak ini adalah untuk kegiatan amaliyah kita muslimat di dalam bersosial di Kabupaten Banyuasin. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa mantep. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang aminnya keras, batu utangnya paling akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Kotak infak muter sinambi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Sallu ala alaihi. Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuasin mengucapkan in ahsantum li anfusikum. Orang nanam baik pasti panennya pun baik. Hari ini Anda menanam sodakoh berupa uang. Nanti Allah mengembalikan kepada Anda belum tentu berupa uang, tapi bisa berupa badannya sehat, sehatnya walafiah, dijauhkan dari wabah musibah, keluarganya mawaddah warahmah sakinah, anak di pesantren soleh solehah. Kita diberikan keluarga yang guyup rukun, keluarga yang adem ayam tentrem. Itu adalah kembalian dari sodako Anda buat nolak bala narik rizki. Allahumma. Saya mewakili muslimat dan keluarga besar Jamiah Masjid Al-Hidayah Purbalingga, Bu Kelurahan apa tadi ya? Lupa. Kelurahan Betung mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Kasih. Mudah-mudahan sodako panjang diganti rizki yang barokah. Allahumma. Bu, yang kepanasan, insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini sampai blobor celake, mudah-mudahan ikut blobor dosane. Allahumma. Allahumma. Di dalam kitab Hunyah ada satu riwayat zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat alias sedo. Setelah wafat itu jenazah dirumat persis kayak mayit zaman sekarang, dimandikan, diulesi. Ibu tahu diulesi? Diulesi itu dikasih kapas, ditaruhin kapas. Setelah dikapasin, diulesin, dia kemudian jenazah ini dibungkus kain kafan, kemudian disolatkan. Tapi ketika mau disolatkan baru takbiratul ihram, tiba-tiba itu jenazah mayite uget-uget. Uget-uget ini bahasa Banyuasin apa ya? Keloget-keloget macam begini. Penasaran kan yang mau nyolatin? Dibukalah itu kain kafan. Barang kain kafannya dibuka, ternyata di dalam kain kafan ada ular gede banget lagi ngegigit leher si jenazah dan melilit badan si jenazah. Semua orang kaget. Akhirnya berlarian cari gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung. You know pentung? You know pentung? Yes, I do pakdel. Barang ancang-ancang udah megang pentung, itu ular mau dibunuh, mau dipateni. Ternyata ketika itu ular mau dipentung, si ular bisa ngomong kayak manusia. Manusia, lulu pada mau gebugin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ularnya ular Jakarta. Kaget yang mau gebuk, subhanallah, laula kok gue bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab aku ula tutus sembarang ula. Aku ula utusan Gusti Allah. Kamu ngapain kok ngegigit ini jenazah? Si ular jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Saya memang diutus oleh Allah
datang ke sini disuruh ngegigit leher ini jenazah. Karena jenazah ini waktu hidup di dunia dengar azan tapi tidak langsung melaksanakan sholat, alias suka nunda-nunda waktunya sholat, padahal sedang tidak ada uzur, sedang tidak ada halangan, sedang tidak ada hajat yang urgent. Tapi dia sengaja ketika dengar azan dia nunda-nunda waktunya sholat. Jadi siapa orangnya? Orang Betung, orang Banyuasin. Udah manjing waktu sholat, udah dengar azan kok nggak langsung sholat, besok matinya lehernya digigit ular gede banget. Jam 4 kurang seperempat. Ini bukan alasan, ini jelas di kitab Hunia ada riwayat begitu. Alasan-alasan. Hari ini pertama muslimat sedikit saya bahas. Sebenarnya saya udah di otak ini banyak banget yang mau saya sampaikan. Jauh-jauh saya nyebrang pulau dari Cilacap sampai ke Banyuasin. Tapi waktunya cuma sedikit. Jadi saya menyampaikan di dalam kitab Azkarun Nawawi, karena tadi masjid yang di depan sono, sebelah mana ya masjidnya tadi? Sebelah mana? Di sebelah sono. Ya Allah Bu, saya ini tanya betulan masjidnya sebelah mana. Ibu tanyanya, saya tanya benar-benar, tangannya udah nggak mau ngacung karena udah kesorean. Ibunya cuman begini. Ngajinya udah kayak anak sendiri. Masjidnya sebelah sana. Ya Allah. Di dalam kitab Azkarun Nawawi, orang ngebangun masjid ada ilmunya, ada adabnya. Bangun masjid kecil, bangun musola gampil. Kenapa? Banyuasin orang Betung wonge sugih-sugih. Kalau bangun masjid adalah kecil, yang susah adalah memakmurkannya. Betul? Betul? Maka dari membangun masjid pertama harus minta izin, minta idi pangestu, minta ridhonya para sesepuh, para tokoh ulama. Karena masjid yang dibangun atas nama keikhlasan maka gampang untuk dimakmurkan. Tapi kalau tidak ikhlas susah Bu. Orang imam masjid aja dipilih karena sebabnya. Pertama, memilih imam di masjid, imam sholat berjamaah pakai ilmu demokrasi. Karena ternyata jamaah masjid adalah jamaah yang demokrasi. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Betul? Siapa yang jadi imam? Dipilih makmum yang ternyata bacaan Qur'annya lebih fasih. Karena memang ternyata imamnya cedal, maka makmum ini tidak sah bermakmum kepada imam yang cedal karena lebih fasih. Ini ilmu demokrasi yang di agama lain mungkin tidak ada, tapi di agama Islam syariatnya jelas. Tepuk tangan dulu dong jadi orang NU. Yang keprok bisa berangkat haji semua. Bu, pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah, cuman pingin doang, tapi belum daftar. Nabung Ibu. Sekarang berangkat haji memang waktunya lama, nunggunya juga jauh-jauh tahun Bu. Soalnya memang Zuyufur Rahman Al-Mubarakun, tamu agungnya Gusti Allah dipilih karena mampu dan mau. Ada yang mau tapi belum mampu, ada yang mampu tapi belum mau. Yang mampu dan mau adalah Zuyufur Rahman Al-Mubarakun. Moga-moga bisa ziarah Mekah Madinah, bisa berangkat haji Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu haja. Amin Allahumma. Imam salat jamaah dipilih
karena fasihnya. Mondoknya di mana? Ngilmunya berijazah atau tidak? Sanad ilmunya, sanad gurunya jelas atau tidak? Dipilih karena fasihnya. Yang kedua, dipilih karena alimnya. Amilun bil ilmi, punya amal diilmukan, punya ilmu diamalkan. Mondok lama di pesantren tapi nggak mau ngabdi di masyarakat, eman-eman ilmu mubadir. Punya ilmu tapi buat minterin wong, maaf ilmunya madorot. Tapi ilmu yang manfaat karena memang diamalkan dan betul-betul diniatkan untuk ibadah dan masyarakat, maka sudah dipilih karena alimnya. Yang kedua karena memang fasihnya. Yang ketiga dipilih karena umurnya nom banget aja, tua banget aja. Lah imam sholat taraweh kenomen, ngimamimnya banter banget pakai gigi 4. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dalin amin, tulit dul lepat 14 langsung salam. Makmumnya sepuh baru sujud aja udah kepalanya pusing. Sujud belum selesai udah disuruh menyat maning, baru ngecungin jari telunjuk tahiyat, imamnya udah salam. Sebelah udah salam medep nengen, yang sebelah nengok kiri, akhirnya udah salam depan. Bingung siapa yang betul duluan. Muda banget jangan, tua banget juga jangan. Lah imam salat tarawih umurnya 77 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketawanya jangan ngece sampean. Walaupun kiai kampung, kiai sepuh, kadang Fatihahnya Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya kiai kampung punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Sifatnya kiai kampung asyhadur ruh. Doanya nyambung sama Gusti Allah. Doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa? Kita tahu cara berwudu, kita tahu doanya sholat, kita bisa baca turutan Al-Quran. Karena kiai kampung kita yang di pelosok-pelosok daerah. Betul? Betul? Moga-moga para kiai kita diberikan sehat panjang umur. Umur yang manfaat, umur yang barokah. Contoh hari ini, Romo Kiai Haji Maksum Al-Hafidh. Antara beliau sama saya, maaf amplopnya mahalan saya, tapi kabulnya doa lebih mustajabah beliau ketimbang saya. Nggak bisa amplop mahal begini, doanya belum diijabah sama Gusti Allah. Kenapa? Orang doa kepingin cepet nikah aja belum dikobul, akhirnya kabul. Oh jelas ini masalah kabulnya doa, Bu. Makanya jangan pada nyepelein kiai sepuh. Sekadang juga heran, kenapa kalau pengajiannya mumpuni, yang hadir banyak banget, giliran ngaji rutinan sama kiai sama Bu Nyai, baru duduk aja sebentar telapukan yang meripat, kelopak mata rasanya kayak bobot 5 kilo. Merem rasanya. Baru juga duduk semaan Quran, kaki udah diarahkan kemana aja, udah disedekku di selonjorna, puter gubet maring buri, selonjorna sebelah ngarep gari geser sebelah kanan. Yang ketawa ini berarti nyicipin nih. Giliran pengajian akbar, pengajiannya mumpuni, yang datang bejibun-jibun. Tapi giliran ngaji sama Pak Kiai, ya Allah, baru ngaji bentar aja udah ngantuknya luar biasa. Kenapa begitu? Karena sengaja digoda setan. Justru Bu, doanya saya belum kabul. Doa para kiai, Romo Kiai Haji Hamid, apa ya? Garwonya Ibu Haja Munjiah. Ngapunten ya Kiai Haji Azhar Hamid, ya Allah. Beliau sudah sepuh memang. Beliau bukan, salah. Ya Allah, salah orang malah.
Maaf, saya kira persis kayak ceritanya wakil bupati Kabupaten Banyuasin. Udah sepuh tapi istrinya muda. Ternyata salah orang. Maaf Kiai. Ya. Berarti beliau Bapak Kiai Haji Aswar Hamid. Ngapunten ge Kiai, aduh. Tadi belum sempat kenalan. Orang KB nyambut datanya Pak Gubernur. Beliau naiknya heli. KB nyambut. Tapi ya ada hikmahnya Bu. Itu namanya berkahnya orang punya pangkat. Barokahnya orang punya ilmu. Difasilitasi numpak helikopter dari Palembang ke sini. Saya sebenarnya mau minjem tadi helikopternya beliau. Buat kalau ke Tanjung Lago. Ibu tahu Tanjung Lago nggak? Biar nggak naik speed, waduh masuk angin saya kalau masuk speed. Mohon izin Pak Staf Ahli Gubernur. Saya itu pengajian di Kabupaten Banyuasin, khususnya di daerah Palembang udah 5 kali ini Bu. Dan 3 kali itu di jalur semua. Dan yang 2 kali itu jalur darat. Dan saya terakhir ngaji kemarin sekitar bulan Muharram, setelah Syawal bulan Muharram tepatnya. Saya pulang dari Banyuasin, ya Allah saya sakit 2 bulan. Padahal dulu nggak pernah sakit ke Banyuasin walaupun naik speed. Kenapa? Karena non saya punten, maaf. Gimana Ibu? Oh nggak apa-apa, ini bebek ikut ngaji. Ini berkah namanya Bu, sampai bebek aja ikut ngaji. Ah si Ibu, ini bebek balon. Sengaja buat nutupin gigi merongo saya. Hari ini anak-anak kita yang diikut sertakan pengajian, mudah-mudahan dijadikan dzurriyyah yang soleh-solehah, dzurriyyah yang qurrata a'yun, dzurriyyah yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma. Mohon maaf ya, itu balon memang dibeli sengaja. Ibunya Pak Mbahnya jenengan? Ibunya, ya nggak apa-apa. Siap-siap. Hari ini juga nggak kerawan gubernur saja, kita kerawan tamu yang sangat terhormat malah dari negeri Malaysia, Upin dan Ipin. Balonnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari tadi protes mulu sebelah kanan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau pinjam helikopternya Pak Gubernur biar kalau ngaji di Banyuasin gak manyuk angin. Gak masuk angin. Speednya buanter banget soalnya Bu. Tapi saya senang Bu, akhirnya saya punya cerita di Banyuasin, alhamdulillah, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan di Kecamatan Betung. Baru kali ini dan hari ini saya satu kehormatan dan kebanggaan bisa ngaji bersama muslimat Banyuasin yang begitu luar biasa. Tepuk tangan sepina malih. Atur sembah suwun. Ini sedikit kangge ngebangun masjid kita Azkarun Nawawi. Halo. Halo. Saya bentar-bentar manggil, maaf ya Bu ya. Soalnya saya khawatir, saya ngaji udah deleweran keringet ditinggal ngantuk. Orang ngantuk kan bahaya, ya nikmat tapi ngantuk kan bahaya. Gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk bibire. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk. Ini welesnya ngajak gelut. Gak ulangi tadi sampai apa ya? Gedang klutuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam kitab Azkarun Nawawi, orang yang berangkat ke masjid harus tahu adab. Yang pertama, kita tidak boleh di dalam masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Maaf nih, selama ini kita salah paham. Sholat jamaah memang derajatnya pahalanya sampai 27 Bu. Tapi kalau di dalam masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi, yang namanya ibu-ibu apalagi muslimat, sholat jamaah mukena aja belum dilepas udah ngobrol sama sebelah. Yuk pengen sing oleh arisan siapa? Agak mending tuh. Ada yang sengaja pamer berangkat ke masjid. Ya Allah Bu Sartina.
Maaf ya, tadi saya disamper sholat jamaah, saya agak telat soalnya kan saya baru ngepel. Ih ya Allah, keramik kalau granit sama marmer, ih angel banget ngerawati bu. Apalagi seorang ngebangun, uang lagi ngebangun harus nyekel 500 juta. Apalagi ya Allah, anak sekarang udah pada kuliah, kemarin baru yudisium, mintanya aduh bayarannya mahal banget bu. Ya ngapunten kan sekolahnya di keperawatan bu, jadi biayanya mahal. Jadi sekarang kalau ngebangun rumah nggak megang duit 500 juta nggak jadi rumahnya. Untuk tukang sekarang satu hari mintanya 150.000, belum catnya yang mahal. Iya apalagi yang warnanya dicampur itu mahal banget bu. Malah sampai tadi saya ngepel ada kucing lewat kepleset bu. Ya maklum namanya keramik marmer bu sama granit. Malah bangun rumah belum selesai, rumah depan udah nawarin lagi. Malah satu ubin mintanya 500 juta. Ya Allah itu mahal banget. Belum aja sholatnya selesai, mukenanya belum dilepas, udah cerita babagan duniawi. Itu yang dikatakan kitab Azkarun Nawawi, ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Ibu terus ngomong, iya tuh Bu Sartina begitu orangnya. Padahal sama aja ngegosip. Jadi maaf bu, keterangan di kitab Azkarun Nawawi itu cuma 40. Tapi nggak tahu tuh apa 40 hari, 40 bulan, apa 40 tahun. Allah Karim, jangankan yang 40 tahun, 40 hari ibadahnya nggak diterima. Mumet apa mumet? Mumet apa mumet? Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad dianjurkan masuk ke dalam masjid udah dalam keadaan berwudu. Udah dalam keadaan. Sekarang saya mau tanya, berangkat dari rumah udah wudu mau ke masjid, ternyata panjenengan maaf kecipratan yang namanya maaf ya nya manuk, kira-kira wudunya batal apa enggak? Apa ya? Ayo, muslimat ini, muslimat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pentingnya kita pengajian muslimat rutinan, kita bisa tahu dasar namanya bab toharoh, bab bebersih bu. Yang namanya hal-hal yang membatalkan wudhu, maaf, kecipratan najisnya manuk itu tidak membatalkan wudhu. Begitu. Berarti besok muslimat rutinan balik lagi ngaji bab toharoh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya mau saya ceritain panjang kali lebar, tapi ini saya disuruh sama Ibu Haja Munjiat supaya kulanggone ceramah secara global saja. Masuk ke dalam masjid sudah dianjurkan dalam keadaan berwudu. Kata Nasaihul Ibad, mumpuni saya masuk masjid anu ngaji rutinan, berarti saya belum wudhu gimana? Begini soalnya, kalau udah masuk masjid, kita dalam keadaan berwudhu langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Orang cuma niat mau muslimatan kok, ya udah nggak apa-apa. Kalau belum berwudhu dalam sholat tahiyatul masjidnya nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Yang penting diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa tuh baqiyatus sholihah? Jadi gini, kalau jenengan bukan niat mau sholat fardu karena memang mau muslimatan rutinan supaya kita jaga adab di dalam masjid. Makanya tadi yang di dalam masjid ini masjid apa mau sholat? Masjid. Dalam masjid ini orang-orangnya sudah terjaga. Khawatirnya kita suul adab di dalam masjid sampai berlebihan di dalam bersikap, itu ndak boleh. Maaf, orang kita masuk ke dalam kamar mandi aja ada adabnya, apalagi di dalam masjid ya toh. Maka di dalam masjid kalau niatnya cuman mau muslimatan rutinan, nggak ambil wudhu, nggak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa tuh baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah alias tanamannya surga. Mantep apa mantep tuh. Kalau dibaca di dalam masjid menggantikan sholat tahiyatul masjid, bacanya berapa kali? 4 kali menurut Nasoihul Ibad, baru 1 kali kurang 3. Yuk bareng-bareng biar semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Hil aliyil azim. 2 kali malih. Subhanallah wala ilaha illallah illa billahil aliyyil azim. 1 kali lagi. Subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, masih di dalam kitab Azkarun Nawawi. Barang siapa masuk ke dalam masjid sampai nyanyi-nyanyi lagu duniawi, maka maaf, mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah. Maksudnya disobek gimana? Kebiasaan di masjid ngomong bersuara jelek alias sampai menceritakan babagan duniawi, akhirnya kebablasan mulutnya, dolar masjid pun gak bisa dijaga. Na'udzubillahi min losdol. Apa? Losdol. Di dalam masjid aja sampai nyanyi-nyanyi, kecuali sholawatan, puji-pujian, zikir. Maaf Pak Kiai, masjid kita ini ada puji-pujian nggak? Onten itu boleh. Jadi masjid yang puji-pujian sinambi nunggu makmum pada datang puji-pujian itu boleh. Yang nggak boleh itu nembang-nembang di dalam masjid. Nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Contoh di dalam masjid nembang mendung tanpa udan ketemulan kelangan iku kabeh mergo hanya orang ngerti terusane. Umpama di dalam masjid sampai nembang-nembang babagan duniawi, justru malah maaf mulutnya disobek-sobek oleh Gusti Allah alias nggak bisa ngejaga mulutnya lagi, udah nggak bisa direm. Akhirnya muslimatan sambil lutik-lutik sebelah. Yuk, ada di dalam masjid tuh lihat sebelah, tangannya bekaro gelang ya bu ya, lihat kakinya, lihat kayak kakinya sampai kaki jadi gelangin kabeh. Dume tangannya gelangan, bentar-bentar garuk-garuk terus. Yang diajak ngomong nyambung, gak usah heran, biasa orang kaya baru, wong sugih hanyaran. Yang belakang ikut ngejawab, orang usah heran, aja seru-seru, aku tadi melu krungu kesi ibu tangannya pakaro gelang itu tuh mas asli. Na'udzubillahi min. Kebiasaan di masjid ngomongnya jelek-jelek, akhirnya di luar masjid pun mulut udah gak bisa dijaga. Orang masuk ke masjid itu orang-orang yang terdidik secara akhlak. Halo, masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Maaf, sepreman-premannya preman, maaf, terlanjur badannya kebek pakai tato,
lengan kanan tatonya gambar tokek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadanya tatonya gambar sapi, perutnya gambar buaya, ngisor perut tatonya gambar ular, ndasena ngisor kloget-kloget. Ibu ketawain apa? Maaf, terlanjur badannya penuh dengan tato. Dia diberi hidayah, dia taubat, masuk ke dalam masjid, pasti menyesuaikan, minimal pakai kemeja, minimal pakai celana panjang. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Maka di dalam masjid akhlak kudu dijaga, dari segi omongannya, lesannya kudu dijaga. Sampai di dalam masjid, masih di dalam kitab Azkarun Nawawi, kehilangan sesuatu maka disuruh diikhlaskan. Soalnya kata kitab Azkarun Nawawi, barang siapa kehilangan sesuatu, dia mencari sampai menggebu-gebu, maka ternyata justru hartanya nggak akan ngebalik lagi, justru rezekinya nggak dibalikin ama Gusti. Barang yang hilang jadi nggak mungkin ketemu. Contoh kehilangan sesuatu, anting-anting contoh, sampai di dalam Al-Quran dicari perlembar, sajadah dibuka, podium dikubek, justru malah itu barang nggak mungkin balik lagi, disuruh diikhlaskan. Kecuali ada yang kasih tahu, tapi jangan diumumkan di toa masjid. Pengumuman kehilangan, ternyata panjenenganipun Bapak Kiai Haji Maksum kehilangan sendalnya separuh. Barang siapa yang ghazab mengambil sandal tidak dikembalikan lagi, maka bakal kualat. Diumumin di toa, apalagi sampai diumumin, sampai dicari saja nggak ikhlas, malah justru itu barang tidak akan mungkin bakal balik. Dalam arti kita di dalam masjid adabnya tertata, keluar dari masjid akhlaknya masih terjaga. Di dalam masjid tertata, keluar dari masjid akhlaknya masih terjaga. Inilah orang ngebangun masjid, dari semua elemen masyarakat, agnia, donatur, para masyayikh, bahkan seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Maka alhamdulillah hari ini jam 4 lebih seperempat. Ih, takut digigit ular, Bu. Iya kan udah manjing, muadzinnya aja udah di sini, Bu. Tapi dengar azan gak langsung sholat dong, ngesuk mati nih cokot ular. Ini jam 4 lebih seperempat, saya nggak mau digigit ular. Saya malah kasihan sama jenengan. Saya kan musafir, saya dapat fasilitas. Saya berangkat dari hari kemarin, udah saya pengajian dulu di Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim saya tadi malam perjalanan jauh banget 6 jam, sampailah saya di Keloang. Pagi tadi saya Keluang, saya ingatnya Keloas. Keloas Atika ya, Keloas. Keluang. Dari pagi sampai siang saya di Keluang. Di Keluang saya dijemput oleh panitia sini sama Bu Emma dan putra putrine, sama Bapak Haji Tasam, Pak Haji Tasam dan anak dari Ibu Emma, Bu Haja Emma. Langsung saya digiring ke sini. Dari sini langsung saya ke Palembang, Bu. Tiap hari begitu saya pengajian, alhamdulillah. Maka saya juga takut digigit ular walaupun saya musafir. Tapi panjenengan takutnya sholat asarnya malah kecorok waktune. Dan maaf, satu hal tanda-tanda kekuasaan hari ini, ada seorang anak yang ikhlas ngipasin ibunya. Matur sembah suwun ya Allah. Kadang kita seorang anak gak mikir kapan matinya, gak mikir mati, cuma khawatir kapan mbok sampai ibu sedo kita belum bisa bekti. Makanya hari ini banyak anak minta dikipasin nama ibunya. Ini anak ngipasin maknya. Matur sembah suwun dan memberikan contoh yang baik. Santri nih insya Allah mudah-mudahan diberkahi. Hari ini luar biasa, muslimat telah mampu mendidik anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat muslimat Kabupaten Banyuasin. Saya kalau ngaji rata-rata 2 jam. Gak percaya tanya sama orang Tanjung Lago. Rata-rata pun 1,5 jam, itu paling sedikit, Bu. 1,5 jam. Tapi ngapunten Kiai,
Hari ini saya nggak bisa memaksakan kehendak karena memang sholatnya waktunya sholat asar. Apalagi yang jauh-jauh rumahnya, nggak bisa pengajian malah kita ngelanggar syariat. Nggih, mudah-mudahan muslimat Kabupaten Banyuasin selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Kita semua hadir di sini jadi orang yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Jamiah Masjid Al Hidayah diberikan hiroh semangat ibadah, dijauhkan dari segala wabah musibah, diberikan rasa takdim kepada para kiai, diberkahi ilmu dari para kiai, dan mampu memakmurkan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuasin. Amin Allahumma. Ada informasi dari Ketua Panitia dari Ibu Nyai Munjiat, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang berdiri langsung duduk lagi tuh, nggak berani kalau suami udah mau nikah lagi. Saya harap jangan pulang dulu karena sak mangke doakan dimami oleh Romo Kiai untuk rasa takdim kami santri kepada para masyayikh tokoh ulama di desa Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Saya pun akan tetap di sini, Bu. Kita hikmat mengambilkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Semoga dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda sak mangke sebibare doa kondur dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Dan tolong saya dikasih waktu yang lebih awal, jangan ngepas begini, Bu. Eman-eman. Saya dikasih waktu yang agak lebih awal dan saya harap mungkin besok lagi kalau Pak Gubernur belum datang, adalah disalib aja. Soalnya terkait waktu, Bu, saya khawatir ngajinya jadi kurang esensinya karena memang ngapunten sangat terbatasnya waktu. Mudah-mudahan Anda mampu memahami dan ikhlas dan saya mohon halalnya. Inilah kami muslimat Banyuasin. Tepuk tangan sepina mali. Sedaya lepat ngagi papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain majelis. Allahumma. Para tokoh undangan, terima kasih matur sebasun sangat. Romo Kiai, Bapak Kiai Forkom Pincam, Bapak Ibu DPR, Bapak Ibu Kepala Desa, dan Bapak Lurah Betung, terima kasih. Usik wanapsi. Oh ya, satu lagi Bu Wakil Bupati. Maaf Ibu Wakil Bupati yang cincinnya sekeong-keong. Hampir kelewatan ya Allah. Terima kasih ya Bu, udah pakai seragam muslimat, satu kehormatan bagi kami. Senang banget lihat Ibu Wakil Bupati pakai seragam muslimat. Terima kasih. Dan Bapak mohon izin, tadi saya udah tanya sama Wakil Bupati, lupa namanya Bapak. Mohon izin, saya juga nggak tahu. Dalam Bapak Arkoni, terima kasih. DPR. Ya Allah, staf ahli gubernur, terima kasih Bapak Arkoni. Itu istri Wakil Bupati nggak tahu. Mohon izin. Maaf Pak Arkoni, terima kasih dan sedoyo lepat kaki pampunten ikhlas halalipun usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Doa di mami Bapak Kiai Sumong.